Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning all of my students. How are you today? I hope you are all fine and happy with your family at your house. Okay, selamat pagi anak-anakku semuanya. Bapak harapkan kalian semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia beserta keluarga kalian masing-masing di rumah. Before entering our subject today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, my students, our material today is talking about procedure text. What is procedure text? Procedure text is a text to tell or explain or describe how to make something, foods, drinks, electronics, and handicraft, or etc. Oke, apa itu procedure text? Yaitu sebuah teks yang berfungsi untuk memberitahu, menjelaskan atau explain ya, menjelaskan atau mendeskripsikan. Sini describe. How to make something, bagaimana caranya untuk membuat sesuatu. Jadi procedure text itu fokusnya adalah memberitahu atau menjelaskan bagaimana caranya sesuatu itu dibuat. Kalau makanan, minuman itu dibuat, handicraft, kerajinan tangan itu dibuat atau dirangkai barangkali. Kalau kita beli alat elektronik atau alat-alat dapur barangkali itu dirangkai, disusun sesuai atau berdasarkan langkah-langkah tertentu atau cara-cara tertentu secara urut. Nah, di sini something-nya yang dimaksud adalah foods, makanan, drinks, minuman, electronics atau alat-alat elektronik, dan handicraft atau kerajinan tangan dan lain-lain. Sebagai endingnya di akhir pembelajaran diharapkan kalian semuanya mampu memahami sebuah teks bahasa Inggris dalam bentuk procedure text serta mampu menjawab atau menganalisis, menjawab pertanyaan berdasarkan teks procedure text tersebut di atas. Dan selanjutnya kalian juga mampu menggunakan kata-kata kunci atau kata operasional di dalam procedure text. Oke. Baiklah teman-teman, mari kita masuk ke materi kita pada pagi hari ini. Ciri-ciri procedure text. Oke, yang pertama adalah menggunakan simple present tense, atau jika di dalam sebuah teks procedure text kita menemukan kata kerjanya adalah kata kerja verb 1 atau kata kerja ke-1, di mana kata kerja murni tersebut tidak mendapatkan tambahan apapun, baik s maupun es ataupun verb 1 ing itu tidak, yaitu kata kerja murni seperti cut, memotong, kemudian open, bukan opening ya, jadi open saja, kemudian take, ambil gitu. Oke, selanjutnya yang kedua adalah menggunakan imperative sentence, atau di sini yang dimaksud adalah kalimat perintah. Sebagai contohnya adalah add 2 spoons, tambahkan 2 sendok. Kemudian cook with low heat. Kemudian masaklah dengan api yang rendah atau sedang. Blend the spices. Kemudian haluskan bumbu-bumbunya dan lain sebagainya. Di sini semuanya adalah kalimat imperatif, mengandung kalimat imperatif atau kalimat perintah. Yang selanjutnya menggunakan action verb. Action verb di sini sebagai contoh adalah add, tambahkan, kemudian put, letakkan atau taruhlah, kemudian turn on, nyalakan, turn off, matikan, kemudian mix, campurkanlah, kemudian cut, potong atau potonglah, dan lain sebagainya. Untuk selanjutnya yaitu menggunakan numbering.
Contohnya adalah first. Di dalam langkah-langkahnya nanti itu yang berarti first atau firstly, pertama-tama atau yang pertama adalah, kemudian second, yang kedua, kemudian third, ya, langkah yang ketiga adalah bla 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 dan seterusnya. Oke, kemudian menggunakan conjunction atau kata penghubung teman-teman. Itu sebagai contoh di sini conjunctionnya adalah next, yang berarti selanjutnya, kemudian then sama juga, kemudian after that, setelah itu, kemudian while sementara atau sementara itu. Oke, untuk yang selanjutnya menggunakan adverb atau kata keterangan untuk memperjelas tahapan yang dilalui. Sebagai contohnya adalah well. Kalimat lengkapnya barangkali stir well, aduklah dengan baik atau dengan merata. Kemudian correctly, dengan benar. Mungkin langkah-langkahnya, tahapannya itu dengan benar, atau bukalah dengan benar, barangkali seperti itu. Kemudian carefully, dengan hati-hati. Open one sachet of coffee carefully, bukalah satu saset kopi dengan hati-hati, barangkali seperti itu. Atau untuk kata operasional di dalam kaitannya dengan elektronik. Kemudian slowly, dengan perlahan-lahan atau pelan-pelan. For 2 minutes, selama 2 menit dan lain sebagainya. Oke, itu adalah ciri-ciri dari procedure text. Kemudian dilihat dari jenisnya, kinds of procedure text atau jenis-jenis teks prosedur atau prosedur teks. Di dalam bahasa kita kenal prosedur teks ya, yang di dalam bahasa Inggris adalah procedure text. Oke, yang pertama adalah teks yang memaparkan cara mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Misalnya adalah how to use camera, bagaimana cara menggunakan kamera. How to use rice cooker, bagaimana cara menggunakan rice cooker atau pemasak nasi. Kemudian how to use a mobile phone, bagaimana cara menggunakan handphone. Nah, ini yang pertama adalah jenis procedure text yang sedang kalian bahas, karena pada dasarnya kelas 9 itu membahas di level how to use something. Di sini adalah berkaitan dengan elektronik gitu, benda-benda elektronik. Jadi di sini prosedur teks yang memaparkan cara mengoperasikan atau menggunakan sesuatu. Ini levelnya kelas 9 atau levelnya kalian. Kalau di kelas 8 dulu itu membahas tentang how to make something. Di sini somethingnya adalah food and drinks. Oke, itu di kelas 8. The second, procedure text yang memberikan instruksi dalam melakukan kegiatan tertentu. Misalnya adalah how to play guitar, how to make a brownies, how to make a glass of mango juice. Nah, di sini adalah procedure text yang memberikan isinya adalah kaitannya tentang instruksi dalam melakukan kegiatan tertentu. Di situ yang dimaksud di sini, yang dimaksud dengan how to play guitar di sini adalah cara-cara bagaimana untuk memainkan gitar yang baik dan benar. How to make a brownies, bagaimana langkah-langkahnya atau cara untuk membuat brownies yang enak, yang benar, sehingga tidak gosong atau tidak bantat, tidak terlalu manis, barangkali seperti itu. How to make a glass of mango juice, bagaimana caranya untuk membuat segelas jus mangga. Tentunya di situ dibutuhkan bahan dan langkah-langkah yang urut, yang teratur, sehingga mendapatkan jus mangga yang enak dan segar. Untuk selanjutnya, jenis dari procedure text adalah yang berkaitan dengan kiat-kiat menjalani hidup. Misalnya, how to be successful in life, bagaimana caranya atau tips-tips, kiat-kiat untuk menjadi untuk hidup sukses.
untuk di dalam kehidupan kita, bagaimana caranya untuk menjadi sukses dalam kehidupan kita. Tentu di situ ada tips-tipsnya atau kiat-kiat khususnya, ada rahasianya. Oke. Kemudian how to make yourself happy. Bagaimana caranya membuat dirimu sendiri itu bahagia. Oke, sering biasanya dijadikan status teman-teman kita atau teman-teman sosmed, bahagia itu sederhana. Caranya bla 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 dan seterusnya. Bersyukur, kemudian jalan-jalan, piknik dan lain-lain sebagainya. How to keep healthy life. Bagaimana cara menjaga kehidupan yang sehat. Nah, di situ sekarang saatnya di dalam masa pandemi sangat cocok sekali. How to keep healthy life. Bagaimana cara menjaga kehidupan yang sehat. Nah, kalau kaitannya dengan pandemi, ada step-stepsnya, ada langkah-langkahnya. Itu juga namanya bentuk dari procedure text. Ada 5M, ada 3M, ada 4M barangkali di situ. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, makan yang sehat dan lain sebagainya. Itu adalah bentuk dari how to keep healthy life. Bagaimana cara menjaga kehidupan yang sehat, kaitannya dengan langkah-langkah tertentu secara urut, yaitu dibahas di dalam materi ini teman-teman semuanya, yaitu procedure text, bentuk yang ketiga. Kembali lagi Bapak ingatkan, procedure text yang kita bahas adalah bentuk yang pertama, yaitu memaparkan cara mengoperasikan atau menggunakan sesuatu, yaitu terkait tentang barang elektronik, handicraft dan lain sebagainya. Oke, teman-teman semuanya, berikut ini adalah kaitannya tentang struktur dari procedure text, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah structure of procedure text. Yang pertama adalah goal atau aim atau purpose. Itu maknanya sama, yaitu maksud atau tujuan. Jadi kita akan melakukan sesuatu itu ada maksud atau tujuannya harus disampaikan dulu. Ini adalah struktur dari prosedur text atau the structure of procedure text, yaitu atau disebut juga kerangka yang membangun dari teks prosedur. Yang pertama adalah sekali lagi goal, aim atau purpose. Oke, which one do you like best for saying goal, aim atau purpose? It's okay for you. Oke, itu kalian boleh menggunakan kata goal atau aim atau purpose yang artinya atau maknanya sama, yaitu maksud atau tujuan. Oke, nah, nomor 2 adalah materials atau bahan-bahan ya. Di sini persamaan artinya adalah compositions. Ini kurang S, compositions. Kemudian atau sama juga dengan ingredients atau yang kita kenal dalam bahasa kita bahan-bahan atau komposisi yang kita butuhkan apa saja kita bisa sebutkan. Kemudian yang ketiga adalah tools. Dalam membuat sesuatu, kalau makanan, minuman atau merangkai barang elektronik itu juga ada alatnya. Oke, tools. Kalian sebutkan alat-alatnya apa saja. Kalau elektronik, apakah ada obeng, ada tang, ada kunci Inggris barangkali dan lain sebagainya. Kalau membuat jus, kalian membutuhkan squeezer, gunting, kemudian blender barangkali, kemudian glass, kemudian spoon dan lain sebagainya. Kalian sebutkan di situ. Yang terakhir adalah steps atau methods, yaitu langkah-langkah atau metode-metode tertentu di dalam urutannya membuat sesuatu atau merangkai sesuatu itu tadi sesuai dengan goalnya atau purpose-nya di atas. Tujuannya kalian apa? Membuat makanan, membuat minuman, merangkai barang elektronik atau menyusun sesuatu, itu ada step-stepsnya. Kalau kalian mau mericas HP kalian atau mengisi kembali baterai kalian, tentu juga ada step-stepsnya atau langkah-langkahnya teman-teman semuanya.
Demikianlah itu untuk structure of procedure text, yaitu kerangka yang membangun prosedur teks. Oke. Selanjutnya kita masuk kepada contohnya. Ini kerangkanya yang nomor 1 teman-teman, yaitu goal. Kita sebutkan how to use a digital camera. Ini Bapak di sini memberikan contoh kaitannya dengan sesuai levelnya kalian, yaitu cara menggunakan barang elektronik, khususnya di sini how to use a digital camera. Yaitu bagaimana caranya untuk menggunakan sebuah kamera digital, teman-teman. Tentu kerangka yang kedua adalah materials and tools ya di situ. Tapi kalau di sini bisa dipersingkat di sini unit. Kalian membutuhkan unit. Kalian membutuhkan titik 2. 1 digital camera. Yaitu sebuah kamera digital dalam bentuk DSLR atau pocket camera, dalam bentuk kamera DSLR atau kamera saku, kamera kecil ya, atau mungkin kamera HP. Oke. Nomor 2 adalah the object, atau di sini adalah find something that interesting to you like animals, building, or the others. Jadi objeknya yang akan dituju, yang akan diambil gambarnya itu harus ada. Contohnya, apakah kalian mau mengambil gambar seekor binatang di kebun binatang atau di alam bebas, atau sebuah gedung, atau mungkin objek yang lain terkait benda yang ingin kalian ambil gambarnya. Kemudian masuk langkah yang terakhir, yang ketiga adalah steps-nya atau langkah-langkahnya. Itu tadi digunakan numbering ya. Firstly, pertama-tama nih kita masuk ke langkah-langkahnya cara menggunakan kamera tersebut. Firstly, handle the camera and turn on it. Pertama-tama handle the camera. Peganglah kamera baik-baik, jangan sampai jatuh. And turn on it, dan nyalakan, hidupkan kamera tersebut. Second, langkah yang kedua, center the object in the LCD and manage the zoom control until you get the best view. Di sini second yang kedua, center the object. Fokuskan objek yang akan kalian bidik untuk diambil gambarnya di dalam LCD atau di dalam kamera kalian. And manage the zoom control, yaitu aturlah besar kecilnya tombol kontrolnya ya, min dan plus barangkali, atau zoom, geser atau dikecilkan until you get the best view, sampai dengan kalian mendapatkan fokus atau pandangan yang ideal menurut kalian. Oke. Kemudian next, selanjutnya ini kata-kata operasionalnya. Selanjutnya, when you are ready to take the picture, ketika kalian siap untuk mengambil gambar, hold the shutter speed. Tekanlah tombol shutter speed, kecepatan ya, and various other calculation, dan beberapa calculation, perhitungan yang lain. Artinya kalian mungkin akan mengambil gambar satu tekan tombol itu mungkin beberapa kali gambar yang dihasilkan begitu secara cepat ya, dengan kecepatan tertentu. Oke. Then kemudian light should appear that let you know the camera is set to go. Kemudian light should appear, cahayanya itu harus tampak, bahwa let you know the camera is set to go, bahwa biar fokus kameranya di situ dibantu oleh sinar ya atau light ya, cahaya dari kamera itu untuk mengeset gambar yang akan dibidik. After that, press shutter all the way down. Kemudian setelah itu pijitlah tombol ke bawah, semua tombol yang berkaitan dengan tombol pengambilan gambar. Finally, focus on the desired object in the LCD and manage the zoom control. Get the best picture. Pada akhirnya
betul-betul fokuskan pada objek yang kalian akan ambil gambarnya, kemudian tadi di manage, betul-betul dibidik, di zoom atau diperkecil, tombolnya disesuaikan, kemudian ambillah gambar yang terbaik untuk kalian. Setelah di pijit atau dipijit dari tombol itu, nanti kalian akan mendapatkan gambar terbaik kalian, hasil bidikan atau foto kalian di dalam kamera digital tersebut. Oke. Berikut ini teman-teman adalah contoh-contoh pertanyaan terkait procedure text. Di sini adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul terkait tentang teks, procedure text di atas barangkali, atau teks-teks yang kalian temui nanti di dalam sebuah teks, procedure text dalam sebuah tes ataupun yang lainnya. Number one, what is the aim atau goal atau purpose of the text? Nanti akan muncul salah satu aim, goal atau purpose. Apa itu tujuan dari teks di atas? Nah, tujuannya berarti tadi the aim of the text is how to use digital camera. Barangkali itu jawabannya. Kemudian number two, how many materials do you need to make it? Nah, ini berapa banyak bahan-bahan yang kamu butuhkan untuk membuatnya. Ini kalau untuk makanan dan minuman atau membuat sesuatu. Di sini handicraft, kerajinan tangan dan lain-lain. Number three, how many steps do you need to make it? Berapa banyak langkah-langkah yang kamu butuhkan untuk membuatnya atau merangkainya atau menyusunnya sesuai dengan purpose atau aim atau goal kalian masing-masing. Number four, what is the second steps? Nah, ini ditanyakan langkah-langkah tertentu, teman-teman. Kalau di sini kebetulan contoh karakter pertanyaannya adalah what is the second step? Apakah langkah yang kedua? Nah, berarti jawabannya the second step is bla bla bla. Langkah yang kedua adalah, nah, kalian tirukan atau copy paste, copy paste yang langkah yang kedua tadi. Number five, what is the opposite meaning with turn off? Nah, ditanyakan apakah lawan kata dari kata turn off? Nah, jawabannya adalah turn on. Nah, di sini mungkin akan ditanyakan lawan kata, opposite meaning atau synonym meaning atau sim meaning, makna yang sama begitu, atau what is the meaning of, apa makna. What is the same meaning with, apa makna kata yang sama dengan kata titik-titik. Begitu teman-teman semuanya. Baiklah teman-teman, itulah demikianlah tadi materi kita terkait dengan procedure text. Sebagai contohnya tadi adalah how to use a digital camera. Oke, mudah-mudahan materi kita pada pagi hari ini dapat dipahami oleh kalian masing-masing. Dan kalian bisa memahami sebuah teks, procedure teks yang kalian temui dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait procedure teks atau teks prosedur yang kalian baca atau yang kalian temui baik dalam tes maupun dalam latihan-latihan tertentu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami oleh kalian semuanya dan membawa manfaat pada diri Bapak dan diri kalian masing-masing. Oke, thank you. See you next time. Have a nice day. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.